Kita lanjutkan materi kita di pertemuan ketiga. Ini adalah video bagian yang kedua. Bagian kedua ini kita bicara tentang perhitungan diameter pipa. Dalam menentukan diameter pipa nanti dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kecepatan aliran. Sehingga kita perlu mengasumsikan kecepatan aliran air yang akan dilalui oleh pipa air bersih rancangan kita. Kemudian yang kedua adalah kehilangan tekan sepanjang pipa. Jadi yang kedua kita akan menghitung atau mengasumsikan kehilangan tekanan sepanjang pipa. Jadi perlu kita ketahui bahwa fluida yang mengalir sepanjang pipa, dalam hal ini air bersih yang mengalir di sepanjang pipa yang akan kita rancang, itu ia akan kehilangan tekanan. Ya, lama-kelamaan ia akan kehilangan tekanan. Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi antara diameter dan kehilangan tekanan. Nah, disinilah yang ketiga inilah yang perlu kita lakukan, yaitu mengoptimalkan antara diameter dengan kehilangan tekan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kapasitas pengaliran air itu tergantung dari diameter dan tekanannya. Ya, semakin besar diameter pipa, maka semakin besar kapasitasnya dan semakin kecil butuh tekanannya. Begitu sebaliknya, semakin kecil diameter pipa, semakin kecil kapasitasnya dan butuh tekanan yang lebih besar. Jadi, sebagai perancang, sebagai perencana, kita harus mengoptimalkan antara diameter dan tekanan. Jangan sampai diameternya over atau terlalu kecil. Itu ya, itu konsepnya. Oke, nanti kita akan bicara poin per poin. Kita akan bicara poin per poin, kemudian nanti kita lebih fokus mengasumsikan kecepatan aliran. Oke, yang pertama, sebelum kita membahas tentang mengasumsikan kecepatan aliran, kehilangan tekan, dan optimalisasi antara diameter dan kehilangan tekanan, perlu kita ingat lagi rumus dasar atau formula dasar debit aliran air, debit air. Ya, diformulasikan sebagai hasil kali antara luas permukaan, dalam hal ini luas permukaan pipa, dikali dengan kecepatan aliran air. Atau formula yang lain terkait debit air adalah, masih ada yang ingat? Kali V per T, volume dibagi waktu, ya, sama-sama V, kemudian di sini Q sama dengan luas permukaan dikali kecepatan aliran air. Kita tahu bahwa permukaan yang dimaksud A di sini adalah luas permukaan pipa, sehingga luas permukaan pipa V kali R kuadrat ya, karena bentuk permukaan pipa adalah lingkaran. Kemudian luas permukaan tadi bisa kita jabarkan menjadi V per 4 dikali diameter kuadrat. Ini rumus umum lah, sudah sering kita pelajari dulu di sekolah. Kemudian kita ingin mencari diameternya, maka diameter sama dengan akar Q dikali V, dalam hal ini V-nya kecepatan, dibagi V per 4, 22 per 7 per 4, atau 3,14 dibagi 4. Ya, 3,14 dibagi 4 itu sekitar 0,785, atau dibulatkan menjadi 0,8. Sehingga rumus umumnya D sama dengan akar 1,25 dikali Q dibagi V. V, ingat kecepatan aliran air. 1,25 dari mana ya? 1 per 0,8. Sehingga ini yang kita pegang bahwa untuk menentukan diameter pipa, konsep dasarnya adalah 1,25 dikali debit dibagi dengan kecepatan aliran air. Oke, ini untuk contoh soal penggunaan rumus dasar yang tadi. Debit aliran 200 liter per detik. Kecepatan aliran diasumsikan 1 meter per detik, maka tentukan diameter pipa rencana. Ini soal-soal tipe SMA lah. Yang perlu kita ingat bahwa satuan ya, liter diubah ke meter kubik nanti. Ini sebagai latihan pertama, silakan nanti dikerjakan masing-masing. Kemudian ke metode yang pertama, cara yang pertama yaitu menentukan kecepatan aliran. Dalam mengasumsikan kecepatan aliran, nanti kita lihat berdasarkan jenis pipanya. Yang pertama adalah pipa distribusi. Ya, diasumsikan kecepatannya 0,8 sampai 1,5 meter per detik. Kemudian ada pipa pompa mencapai 2,5 meter per detik.
Ini untuk asumsi kecepatan aliran air berdasarkan jenis pipanya, pipa distribusi atau pipa pompa. Kemudian dalam menaksir kecepatan aliran, berdasarkan jumlah pemakai atau jumlah penghuni, berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbing, berdasarkan unit beban alat plumbing, dan berdasarkan pemakaian air terhadap waktu. Nah, 4 hal ini yang akan lebih detail kita bahas. Ya, tapi ke asumsi kehilangan tekanan. Ini sekilas saja bahwa dalam menentukan kehilangan tekanan air di sepanjang pipa, nanti kita menggunakan persamaan Hazen-Williams ini. Persamaan Hazen-Williams ini, ya, debit sama dengan 0,2785 dikali C sebagai faktor kondisi fisik pipa, dikali diameter pipa pangkat 2,63 dikali S. S di situ adalah HL per L, kehilangan tekan dibagi panjang pipa pangkat 0,54. Nah, yang ingin kita cari adalah kehilangan tekannya, HL-nya, sehingga perlu disubstitusikan. Ya, substitusikan HL sama dengan Q dibagi 0,2785 dikali C dikali D pangkat 2,63. Semuanya dipangkatkan 1,85 dikali L, kali panjang pipa. Nah, di bawah ini ada tabel nilai C, nilai C berdasarkan jenis pipa. Ini sekilas saja kita bahas, tapi untuk latihan, untuk tugas silakan dikerjakan contoh soal berikut ini. Oke, silakan dicatat soalnya, ada juga di blog. Saya lanjut saja. Kemudian yang berikutnya, optimalisasi antara diameter dan kehilangan tekan, yang tadi kita bicarakan bahwa dalam mengambil langkah dalam suatu perencanaan, ya, kita butuh rancangan yang paling kecil biayanya tapi memenuhi kendala teknis, memenuhi keandalan, ya, keandalan teknis maksudnya. Ya, jadi jangan sampai kita menentukan pipa yang biayanya sudah kecil tapi keandalan teknisnya kurang. Lebih baik yang biayanya murah tapi memenuhi keandalan teknis. Ya. Nanti ini silakan dibaca. Kita kembali lagi dalam menaksir laju aliran air, ya, ada 4 metode tadi. Yang pertama berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbing. Ya, berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbing. Tadi ada 4 ya, yang tadi berdasarkan jumlah penghuni, kemudian jenis dan jumlah alat plumbing, unit beban alat plumbing, kemudian penggunaan air terhadap waktu. Nah, ini yang kedua ya berarti ya, yang kedua. Berdasarkan jenis dan jumlah, ini langsung ada contoh soalnya. Ada contoh soal, ada apartemen untuk 50 keluarga, berarti ada 50 unit. 50 unit, 30 keluarga disediakan satu kamar tidur, berarti 30 unit ada satu kamar tidur, ya, tipe studio lah mungkin. Kemudian yang ini 20 unit, ada 2 kamar tidur. Itu berarti yang 20 unit ini. Nah, setiap unit atau di sini setiap keluarga, ya, speknya ada apa saja di unit-unit tadi. Ada satu kloset duduk dengan tangki gelontor, satu bathtub, satu bak cuci tangan atau wastafel, satu bak cuci dapur atau kitchen sink. Kemudian dalam satu apartemen ini ada 8 bak cuci pakaian untuk penggunaan bersama. Nah, kita ingin menaksir laju aliran air. Fungsinya untuk apa? Fungsinya banyak menaksir laju aliran air ini. Yang pertama untuk menentukan spek pompa. Ya. Ini menaksir laju aliran air berarti butuh sekian loh kecepatan atau laju aliran airnya. Maka spek pompanya jangan di bawah itu gitu. Ya kan? Kemudian yang kedua nanti untuk menentukan diameter pipa utamanya. Oke, kita lihat caranya.